الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian kata beliau, فَإِذَا فَهِمْتَ هَذَا فَهْمًا حَسَنًا جَيِّدًا. Kalau kau sudah paham ini dengan pemahaman yang bagus, عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها. Engkau akan tahu bahwasanya kebanyakan dari orang-orang yang mengaku dia beragama itu pada hakikatnya dia tidak mengetahui hal tersebut. Bahwasanya seorang harus berlepas diri dari sembahan-sembahan selain Allah, berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan, mengingkari, memusuhi dan membenci dari sembahan-sembahan mereka, menyatakan mereka tidak ada hak, mereka tidak mampu memberi manfaat, tidak mampu memberi bahaya dan seterusnya. Seperti itu bentuknya. Jadi kalau kita tahu ini, maka kita akan tahu bahwasanya kebanyakan dari orang-orang yang mengaku beragama itu tidak tahu hakikatnya. Ini sudah kita sering dengarkan dari ucapan beliau, ya. Kita tahu orang mengaku berilmu tapi tidak tahu hakikat dari ketentuan dari la ilaha illallah. Dia bertauhid, dia berdakwah kepada tauhid, dia tidak melakukan kesyirikan, menyembah hanya kepada Allah, tapi tidak ada pengingkaran terhadap sesembahan selain Allah. Membolehkan dari tawassul kepada kuburan, meminta kepada kuburan, mengagungkan penghuni kubur dan kuburan seterusnya. Pada hakikatnya itu adalah hal yang menafikan tauhid. Jadi ketika mereka masih meyakini hal tersebut, walaupun dengan penamaan yang beda dengan penamaan dari kaum musyrikin terdahulu, pada hakikatnya itu adalah kesyirikan. Berarti kalau dia meyakini hal tersebut, dari apa yang kita ketahui berarti mereka belum mentahqiq tauhid. Karena seorang yang mentahqiq tauhid itu harus beriman kepada Allah dan meninggalkan mengingkari dari tauhid, mengingkari dari sesembahan selain Allah, mengingkari bahwasanya tidak ada sembahan yang hak, atau mengingkari bahwasanya sembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki hak sama sekali padanya ibadah. Tidak memiliki hak untuknya ibadah yang menjadi kekhususan Allah. Kata beliau, wa illa, kalau tidak, faman ladzi hamala al-muslimin ala sabri ala dzalikal adab. Kalau tidak seperti itu, maka apa yang membawa seorang muslimin terhadap kesabaran di atas kesabaran terhadap azab tersebut, yaitu bagaimana kaum musyrikin ini mencela dari kaum mukminin, membenci, memusuhi. Apa sebab permusuhannya? Karena berlepas dirinya kaum muslimin kepada sesembahan mereka. Ada yang pengingkaran, ada yang kekufuran terhadap sesembahan mereka dan memusuhi dari pelaku-pelaku kesyirikan. Lihat. Ini yang menjadikan mereka sabar di atasnya. Apalagi wal hijratu ila al-Habasyah. Inilah yang membuat dia hijrah ke mana? Ke Habasyah. Karena adanya apa? Tekanan-tekanan dari kaum musyrikin. Tatkala menganggap bahwasanya sembahan mereka dicela. Jadi ini konsekuensinya. Jangan berdakwah mengikuti hawa nafsu dari al-mad'u yang didakwai. Tapi bagaimana ukurannya adalah al-haq, tanpa memandang perasaan dari siapa yang didakwahkan, apalagi perkara tauhid seperti itu. Dia bersabar
Kemudian diperintah hijrah. Ini sebabnya apa? Telah berlalu bersama kita ya. Tak kala Nabi SAW mendakwakan tauhid, mereka memboikot kaum muslimin. Iya. Tidak menyuruhkan dari barang-barangnya. Perhatikan, ini karena apa? Sebab tauhid. Dari sini bagaimana pentingnya tauhid itu. Kata beliau, ma'annahu arhamun nas. Bersama itu Nabi SAW arhamun nas, manusia yang paling rahmat. Iya. Tapi tidak memberi apa? Tidak memberi rahmat kepada mereka. Tidak ada konsekuensi dari, atau tidak ada keringanan untuk mereka. Pokoknya harus tinggalkan. Iya. Walaupun harus terjadi, kalian memusuhi kami, tetap dakwah ini harus disampaikan. Begitu. Qala wa lam yajidu lahum rukhsatan, dan Nabi SAW tidak memiliki untuk mereka apa? Keringanan. Iya. Artinya kalau tidak mau, ya sudah, kita cari jalan keluar. Tidak ada. Sampaikan bahwasanya itu adalah kesyirikan, sampaikan itu adalah sembahan yang tak memiliki hak, tidak memberi manfaat, tidak memberi bahaya, dan seterusnya. Iya. Qala walau wajada lahum rukhsatan la arkhasa lahum. Seandainya didapati rukhsah, maka Nabi SAW akan memberikan keringanan, karena Nabi SAW arhamun nas. Tapi tidak ada. Bagaimana besarnya dari tauhid ini? Ya, pentingnya tauhid, mendakwakan tauhid, pokok utama. Iya, maksud diciptakannya manusia, maksud diturunkannya Al-Quran, maksud diutusnya Rasul, itu adalah tauhid. Iya, tidak memandang. Jadi Nabi SAW bersama dengan itu, dia adalah manusia yang paling rahmat. Iya, namun tidak mendapati keringanan untuk mereka. Iya, tidak mendapati keringanan untuk mereka, tetap tegak dari dakwah tersebut walaupun terjadi apa? Walaupun mereka musuh dari kaum muslimin. Itu konsekuensinya. Makanya dalam hadis di tatkala kisah turunnya wahyu itu sebutkan, tatkala Nabi SAW dan istrinya Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW ke sepupunya Waraqah bin Naufal, maka diceritakan kisah ini bahwasanya didatangi begini dan begini. Kata Waraqah, itu Namus, Jibril yang datang kepada Musa. Nanti kelak ketika turun wahyu, perintah untuk dakwah, kamu akan dikeluarkan dari kaum. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah mereka akan mengeluarkan saya dari tempatku? Apa kata Waraqah bin Naufal? Tidak ada seorang pun yang membawa dakwah seperti dakwamu, kecuali pasti akan terjadi seperti itu. Seperti kan? Iya, tidak ada seorang pun yang membawa dakwah seperti dakwamu, kecuali pasti akan merasakan hal yang seperti itu. Dicaci, dituduh. Iya. Jadi ini sudah menjadi apa? Konsekuensi seorang kalau berdakwah atas hak, pasti ada yang tidak senang, dan itu wajar. Iya, bukan berarti kita cari permusuhan, tidak. Kita bagaimana kita? Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu dia. Ajak kepada jalan Rabb dengan sebaik-baiknya. Dan inilah sebaik-baiknya. Iya. Sebaik-baik dakwah itu adalah metode Rasulullah SAW. Jadi jangan keluar dari hal ini. Apalagi perkara yang sepenting ini, jangan diikuti dengan hawa nafsu dari kaum muslimin. Jangan cuma mencari ini dan mencari itu sehingga lemah dalam dakwah kepada tauhid. Baik, kata beliau, kaifa qad anzalallahu alaihi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat atas apa dari terjadi ini. Kata musannif, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah.
Kata beliau, فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةِ فِي مَنْ وَافَقَهُمْ بِلِسَانِهِ فَكَيْفَ بِغَيْرِ ذَلِكَ. Iya. Di sini kata beliau, jadi tak kala Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk bersabar pada kaum muslimin dari apa yang menimpa mereka tak kala mendakwakan tauhid. Kemudian ada perintah hijrah ke Habasyah. Tak kala perkara sudah semakin keras. Iya. Semakin besar dari dakwah tersebut. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rukhsah. Iya, tidak memberi apa? Keringanan. Begitu pula Nabi SAW arhamun nas, tapi tidak mendapati keringanan untuk mereka. Seandainya ada, maka Nabi SAW akan memberi. Kata beliau, "Faqaifa qad anzalallahu alaihi." Bagaimana lagi ketika dan sungguh Allah telah menurunkan ayat. Di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah. Ini di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza udiya fillah, dan ketika diuji dalam ketaatannya kepada Allah, dia mengatakan saya taat kepada Allah, saya beriman. Namun ketika dia diuji dari ketaatannya, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, menjadikan fitnah manusia seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ayat ini? Seorang ketika dia berdakwah, apalagi dakwah tauhid, seorang harus selalu bersabar di atas dakwah tersebut. Jangan mengikuti dari ketaatan manusia, jangan mengikuti dari hawa nafsu manusia, jangan takut dari gangguan-gangguannya. Sehingga rasa takut tersebut membuat kalian mengikuti apa? Mengikuti mereka. Kalian tidak mau lagi mendakwakan tauhid, atau kalian mengganti dari dakwah tersebut ke dakwah yang di mana dakwah tersebut ada yang lebih penting darinya, yaitu dakwah tauhid. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang mengatakan la ilaha illallah, mengatakan amantu billah atau amanna billah, kemudian tak kala diberi ujian pada ketaatannya, mereka menjadikan azab Allah, mereka menjadikan azab manusia seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ini? Seorang kalau dia takut kepada azab Allah, apa yang dia lakukan? Kalau orang takut, seorang yang takut kepada azab Allah, apa yang dia lakukan? Menjauhinya. Berlindung kepada Allah, mentaati Allah, ya kan? Mereka jadikan gangguan manusia seperti azab Allah. Tak kala mereka diganggu, tak kala mereka dimusuhi, tak kala mereka dicaci, apa yang mereka lakukan? Ya sudah. Daripada kamu mencaci saya, mending saya taati kamu. Apa yang kamu inginkan? Dakwah apa? Iya. Ini tidak ada kesabaran di atas dakwah. Iya. Kalau seorang di atas al-haq, bersabar. Iya. Kita lihat dari para nabi, ya, nabi dan rasul, terkhusus nabi kita Muhammad SAW, bagaimana dalam dakwanya tidak ada. Iya. Pasti ada halangan-halangan, ada hal-hal yang terjadi kepadanya ketika berperang melawan kaum musyrikin. Iya. Hilang giginya, berdarah, kemudian pernah dilempari dari kotoran, dicaci, diberi lakok, bukan sihir, dan seterusnya. Tapi tidak mengundurkan dari dakwah. Menunjukkan pentingnya apa? Menunjukkan pentingnya dakwah tauhid. Jadi sini seorang, dari pentingnya dakwah ini kita diperintah untuk bersabar. Iya. Kemudian para sahabat diperintah untuk berhijrah. Iya.
kemudian memberikan, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bersamaan itu. Nabi SAW arhamun nas. Dari sini bagaimana menunjukkan dakwah tersebut itu adalah dakwah yang sangat penting. Bagaimana menunjukkan pentingnya dari tauhid tersebut, pentingnya dari tauhid tersebut. Kata beliau, fa idza kanat hadhihi al-ayah, kalau ayat seperti ini, fi man wafaqahum bi lisanihi, siapa yang dia sesuai, dia menyetujui dari lisan dengan lisannya, fa kaifa ghairi dzalik, bagaimana lagi kalau selain dari ini. Kalau saja ayat ini, kata beliau, pada orang yang mentaati, orang yang mencocoki mereka dengan lisannya, bagaimana pula dengan orang yang mencocoki mereka dengan selain hal tersebut. Jadi seorang dari dai yang membawa tauhid, dakwah tauhid, maka hendaknya dia bersabar dan selalu mengingat dari hal-hal yang terjadi ketika Nabi SAW mendakwakan tauhid. Ketika mendakwakan tauhid. Jadi tempat ini, tempat yang kedua ini bukan hanya memberikan kepada kita pelajaran bagaimana pentingnya tauhid, tapi bagaimana kita melihat dari dakwah Nabi SAW, yaitu dakwahnya tidak mudah. Jadi jangan merasa kalau kita berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan maunya diikuti semuanya. Ada yang tidak ada yang membencinya, semuanya mencocokinya, itu tidak ada. Pasti ada yang membenci kita. Tapi bagaimana kita berdakwah dengan lemah lembut, dan jalan atau cara berdakwah yang paling bagus itu adalah cara dakwah Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul," kata Muhammad, inilah jalanku, inilah jalan dakwaku. Ad'u ila Allah ala basirah, saya mengajak kepada Allah di atas basirah. Tafsirkan basirah oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di atas ilmu terhadap apa yang didakwakan. Ini yang pertama. Jadi jangan asal dakwah saja. Yang kedua, ilmu terhadap siapa yang didakwai, bagaimana keadaannya. Kemudian yang ketiga, ilmu terhadap cara berdakwah, bagaimana menyampaikan dakwah tersebut, dari mana, bagaimana caranya. Langsung keluar atau apa, langsung tunjuk-tunjuk atau bagaimana. Jangan kata tunjuk-tunjuk turun atau ditunjuk juga. Jadi seperti itu. Jadi pemahaman yang kita dapat dari tempat yang kedua ini, selain dari pentingnya tauhid juga apa? Bagaimana keadaan Nabi SAW ketika berdakwah, Jadi poin yang paling penting kita ambil di sini, bagaimana pentingnya dakwah tauhid itu sampai-sampai orang musyrik memusuhi dari kaum muslimin. Dan dengan permusuhan ini tidak menjadikan kaum muslimin ini atau dakwah tersebut menjadi turun. Tapi diperintah untuk sabar dan diperintah untuk berhijrah, menunjukkan pentingnya dakwah tauhid. Bukan dikasih rukhsah, bukan diikuti dari kemauannya, tidak. Disuruh bersabar. Kalau semakin keras perkara, hijrah dulu. Setelah itu balik lagi, dakwahkan lagi. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya tauhid. Bagaimana pentingnya tauhid. Nah, baik. Kita ambil lagi satu ya. Soal ini pendek. Qala rahimahullah ta'ala al-mawdi' as-sadis, qissatu qira'atihi sallallahu alaihi wasallam surat an-najm bihadratihim. Ini kisah pembacaan Nabi SAW surah Najm
di tengah-tengah dari kaum musyrikin. Jadi Nabi SAW membaca surah Najm, kemudian Nabi SAW atau mereka dari kaum musyrikin itu hadir ketika dibaca surah Najm tersebut. Baik. Kata beliau, falamma balagha afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata as-salisata al-ukhra. Ini bagian dari surah An-Najm ya. Jadi surah An-Najm keseluruhan dibaca oleh Nabi SAW. Tapi tak kala sampai di ayat ini, afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata as-salisata al-ukhra. Iya. Apa kalian kaum musyrikin patut menganggap Al-Lata wal Uzza ini dan Al-Manat ini sembahan-sembahan mereka yang paling agung ya di sisi mereka. Ini dihancurkan oleh Nabi SAW, perintah pada Ali untuk menghancurkan Manat. Iya. Ini sudah berlalu bersama kita, ya kan? Iya. Ini pepohonan dan bebatu-batuan yang menafsirkan Al-Lata dengan bacaan Allah itu seorang yang soleh. Kata beliau, tak kala dia baca ayat, kemudian sampai di ayat ini apa? Alqa syaitanu fi tilawatihi, maka syaitan melemparkan, membisikkan kepada kaum musyrikin pada bacaan Nabi SAW, maksudnya terdengar dari kaum musyrikin bahwasanya ini juga bacaannya Nabi. Ya. Ini maksudnya Nabi. Sekali baca afaraitumul Lata wal Uzza wa Manata as-salisata al-ukhra, qala tilkal gharaniq al-ula. Tilkal gharaniq al-ula. Itulah gharaniq, itu burung-burung putih. Burung-burung yang berwarna putih. Itulah gharaniq al-ula. Wa inna syafa'ataha la turja, dan syafaatnya ini diharapkan. Perhatikan. Ini tiga ini, Al-Lata wal Uzza wal Manat. Ini apa? Sembahan-sembahan mereka, ya kan? Mereka minta syafaat di situ. Iya, mereka bertabarruk di situ. Beliau untuk menyerahkan sebagian ibadah kepadanya. Tak kala dibaca itu, apa syaitan membisikkan kepadanya? Tilkal gharaniq al-ula wa inna syafa'ataha la turja. Itulah burung-burung yang putih yang tinggi. Ya. Dan syafaat-syafaatnya itu diharapkan. Jadi minta syafaat di situ saja. Perhatikan, ini bisikannya syaitan. Qala fadhannu, maka mereka pun menyangka kaum musyrikin anna Rasulullah SAW qalaha, Rasul yang mengatakan itu. Iya. Rasul yang mengatakan itu, ucapan itu, tilkal gharaniq. Fa farihu bidzalika farhan syadidan, maka mereka pun sangat berbahagia. Iya. Kenapa? Karena dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbahagia. Wa qalu kalaman makna, maka mereka pun mengatakan satu ucapan yang mananya hadzal ladzi nurid, ini yang kita inginkan. Ini cocok. Ya. Wa nahnu na'rifu, dan kami tuh sebenarnya tahu. Iya. Anna Allah huwa an-nafi' ad-dar wahda la syarika lah. Dia memberi manfaat, dia memberi bahaya, dan tidak ada syarikat padanya ini, pada rububiyahnya. Ya kan? Walakinna haula, tapi mereka ini Al-Manat, Uzza, wal Lata ini itu yashfa'una lana 'indah, itu akan memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Iya. Jadi dengar bahagia sekali. Baru dia akui, sebenarnya memang kita tidak ada percaya sama mereka memberi manfaat itu. Tapi ini
memberi syafaat. Iya, ini sebagaimana dalam ayat ya, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Itu yang dikatakan. Qala falamma balagha as-sajdata sajada wa sajadu ma'a. Iya. Tatkala sampai kepada ayat sajadah, misalnya di akhir ayatnya, wasjudu lillahi wa'budu, mereka pun ikut sujud. Sama-sama sujud. Saking bahagianya mungkin ya. Mereka ikut sujud. Jadi tatkala Nabi SAW sujud, mereka pun ikut sujud karena mendengar bacaan. Kata beliau, fasha'al khabaru annahum sofau, maka tersebarlah berita bahwasanya mereka telah berdamai. Siapa ini? Kaum musyrikin dengan Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya. Tersebar, mereka berdamai. Wa sami'a bidzalika man bil Habasyah faraja'u, maka yang berhijrah ke Habasyah ini dia dengar apa? Bahwasanya Nabi SAW dan kaum musyrikin sudah berdamai. Iya, mungkin sudah masuk Islam ini kaum musyrikinnya. Mereka sudah berdamai. Maka mereka mendengar faraja'u, maka mereka pun balik. Berarti sudah aman. Iya. Sudah turun. Keadaannya sudah turun. Ayo kita kembali. Sudah kita sebutkan kenapa mereka berhijrah, karena sudah keadaan semakin keras. Makanya mereka disuruh berhijrah dulu. Bukan disuruh turunkan apa dakwah, berhenti berdakwah, tidak. Sang dulu. Nanti dakwah lagi. Perhatikan, menunjukkan bagaimana pentingnya dakwah. Jadi adanya hijrah, diperintahkan bersabar. Tidak adanya rukhsah, menunjukkan pentingnya tauhid. Menunjukkan apa? Pentingnya tauhid. Ini pelajaran kita ambil. Bukan mengetahui kisahnya saja, tapi bagaimana pelajaran-pelajaran berkaitan tentang tauhid itu yang perlu kita ambil dalam permasalahan seperti ini. Falamma ankara dzalika Rasulullah SAW, tatkala Nabi pun mengingkari apa? Bahwasanya itu ucapannya dan tidak ada perdamaian. Belum. Ini saya tidak mengucapkan hal tersebut. Maka adu ila syarri ma kanu alaihi, maka mereka pun kembali kepada kejelekan yang lebih daripada apa yang mereka sebelumnya berada di atasnya. Jadi tatkala Nabi SAW mengingkari bahwasanya tidak mengatakan seperti itu, kamu tidak membenarkan agama kalian, maka mereka pun kembali kepada kejelekan yang lebih dari apa yang sebelumnya mereka berada di atasnya. Walamma qalu lahu, dan tatkala mereka mengatakan kepada Nabi, innaka qulta dzalik, kamu bilang begitu kemarin, kamu baca seperti itu. Tatkala kamu baca afaraitum allata wal uzza wa manata tsalisata al-ukhra, kamu baca itulah ghurani al-ula, syafaatnya diharapkan, jadi minta syafaat pada dia. Kamu katakan seperti itu, maka kata Nabi, khaufa min Allah khaufan 'azima. Maka Nabi pun SAW takut dengan ketakutan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mungkin dia ucapkan, dia tidak tahu. Sedih, takut kepada Allah dengan ucapannya ini. Karena disampaikan oleh kaum musyrikin bahwasanya kamu ucapkan ini, maka takut. Maka turunlah ayat, hatta anzalallahu alaihi, maka turunlah ayat kepadanya, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Kemudian turunlah ayat, wa ma arsalna min qablik, tidaklah kami turunkan utus dari orang rasul sebelummu, tidak pula nabi, kecuali pasti idza tamanna, kalau para rasul dan para nabi ini membaca, tamanna itu telah membaca, alqa syaitanu fi umniyatihi, maka syaitan akan membisikkan, beri campuran pada bacaannya itu. Ketika menyampaikan sesuatu,
pasti syaitan akan melemparkan bisikan kepada bacaannya ini, yang akan dianggap oleh pendengar ini itu bacaan dari Nabi dan Rasul juga. Iya, jadi itu memang sudah ada. Jadi ini kisah, walaupun kebanyakan dari ulama ini mendhaifkan, ya, tapi maknanya bahwasanya syaitan itu memberi bisikan kepada pendengar dari wahyu itu ada dengan ayat ini. Iya, dengan ayat ini. Qala rahimahullah, faman fahima hadhihi al-qissah, maka siapa yang memahami kisah ini, summa syakka ba'daha fi dinin Nabi SAW, kemudian dia pun ragu setelahnya pada agama Nabi Muhammad SAW, walam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikin, kemudian mereka tidak membedakan antara agamanya dengan agama kaum musyrikin, fa'ab'adahu Allah, maka Allah pun akan menjauhkannya. Iya. Terkhusus in arafa anna qawlahum, terkhusus ketika dia juga sudah tahu bahwasanya ucapan mereka tilkal ghurani itu al malaikat. Tilkal ghurani itu malaikat. Iya, jadi maksud dari kisah ini bagaimana Nabi SAW mengingkari dari apa yang disangka oleh kaum musyrikin. Iya, apa yang disangka oleh kaum musyrikin. Jadi pengingkaran ini berdasarkan bagaimana kaum musyrikin ini berbahagia dengan apa? Dengan sangkaannya ini. Namun tak kala Nabi SAW mengingkari, apa yang terjadi? Mereka kembali kepada kejelekannya. Mereka kembali kepada kejelekan, bahkan kejelekan lebih besar daripada kejelekan yang sebelumnya. Iya. Dari sini kita melihat bahwasanya seorang jangan melihat, iya, ketika berdakwah jangan melihat bagaimana manusia itu senang. Iya. Itu bukan ukuran. Tapi bagaimana kita menyampaikan al-haq. Bagaimana kita menyampaikan al-haq. Di sini Nabi SAW tak kala disangka bahwasanya apa? Sudah berdamai. Ya kan? Sudah berdamai. Namun Nabi SAW mengingkari hal tersebut dan tidak memikirkan apakah dia bersedih, apakah dia marah, tidak berbahagia lagi, tidak. Tapi bagaimana dia memikirkan apa? Bagaimana itu dakwah tauhid. Jadi di sini kita tahu bahwasanya pentingnya dakwah tauhid tanpa dilihat daripada bagaimana keadaan seseorang itu. Kalau kita mengingkari dari sembahan-sembahannya, kita mengingkari perbuatannya dari kesyirikan, jangan kita melihat nanti dia marah, nanti dia sedih, tidak ada. Iya. Kita tetap harus menyampaikan apa? Tauhid itu. Kita harus tetap menyampaikan tauhid. Dari sini menunjukkan bahwasanya pentingnya apa? Pentingnya tauhid. Kemudian di akhir kata beliau, "Faman fahima hadzal qissah summa syakka ba'daha fi dinina." Siapa yang paham kisah ini? Kita pahami bagaimana Nabi SAW itu mengingkari apa? Mengingkari kesyirikan. Iya. Mengingkari sembahan-sembahan mereka. Maksudnya sembahan-sembahan mereka itu tidak ada haknya sama sekali untuk diserahkan ibadah. Kata beliau, siapa yang paham ini? Kemudian dia ragu. Iya. Keraguan apa ini? Keraguan bahwasanya Nabi SAW atau agamanya ini sesuai dengan agama apa? Kaum musyrikin. Dengan kisah ini. Jadi takkan Nabi SAW mengingkari menunjukkan apa? Apa yang disangka kaum musyrikin itu salah. Dan itu bisikan syaitan. Kalau memang kisah ini benar, itu bisikan syaitan dan sudah ada. Iya, dan pengingkarannya sudah ada juga dari Nabi SAW. Kata beliau, fi dinin Nabi SAW, walam yufarriq bainahu wa bainal musyrikin, dan tidak membedakan agama Allah dengan agama kaum musyrikin. Jadi di sini juga kita tahu bagaimana perbedaan agama Nabi dengan agama kaum musyrikin. Agama Nabi itu mengingkari sembahan-sembahan selain Allah. Sedangkan agama kaum musyrikin itu apa? Mengambil sembahan selain Allah. Iya.
Pengingkaran Nabi SAW menunjukkan bahwasanya Nabi mengingkari sembahan selain Allah. Dan itu agamanya. Itulah tauhid. Agama kaum musyrikin itu membenarkan, itu mengambil sembahan selain Allah, menjadikan apa? Sembahan selain Allah untuk diminta syafaat. Kata beliau, fa'ab'adahullah, maka Allah akan menjauhkan dari ini. Iya, jauhkan dari kebaikan. Jauhkan dari kebaikan. Terkhusus in arafa anna qawlahum. Terkhusus bagi orang yang sudah tahu. Iya. Bahwasanya ucapan mereka kaum musyrikin tilkal qarani itu malaikat. Yang diinginkan mereka adalah malaikat. Iya. Jadi katakan qarani itu malaikat. Malaikat yang diharapkan apa? Syafaatnya. Iya. Jadi dia inginkan tilkal qarani syafaatun la turja itu yang mereka maksudkan siapa? Malaikat. Mereka maksudkan apa? Malaikat. Tidak ada yang maksudkan bahwasanya itu adalah bisikan dari atau ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ini pelajaran yang kita ambil dari pelajaran yang tempat yang ketiga ini. Bagaimana kita melihat pentingnya tauhid dalam kisah ini tentang pengingkaran Nabi SAW. Iya, yang dimana sebelumnya mereka berbahagia dengan hal tersebut, dengan bisikan syaitan. Tak kala Nabi SAW mengingkari dan ada rasa takutnya Nabi SAW dengan apa yang diucapkan, karena tidak sesuai dengan agama Nabi Muhammad SAW, tidak sesuai dengan dakwah. Bukan maksud diutusnya beliau ke umat ini, bukan. Maka dari sini menunjukkan bagaimana besarnya dari dakwah tauhid itu, besarnya dakwah tauhid. Baik. Insyaallah nanti di tempat yang keempat kita ambil di tahun berikutnya. Bisa ada 3 tempat ya. Tentang kisah Abu Thalib, kemudian tentang hijrah, dan terakhir tentang kemurtadan setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.